السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله العظيم على نعمه جنت علينا ظاهرة وباطنة، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين، وأصحاب الغر الميامين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم قبل كل شيء بتقوى الله ولزوم طاعته. قال ربنا عز وجل وهو يحثنا على تقواه في السر والعلن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي وأحبائي رحمكم الله، hadirin dan hadirat, jamaah yang saya muliakan dan saya cintai, marilah selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan itu adalah pakaian penutup aurat kita sebagai muslim. Wa libasul taqwa dzalika, pakaian takwa itulah pakaianmu yang terbaik. Tidak ada yang dapat menutup aurat batin kita kecuali takwa. Takwa adalah prestasi keberhasilan hidup kita, dan prestige, harga diri, martabat hidup. Allah mengingatkan kita dengan pesan takwa yang sudah saya bacakan dari 3 surah tadi. Setelah itu kaum muslimin yang berbahagia, kita selalu harus bersyukur kepada Allah. Meskipun apa yang kita cari dalam dunia ini tidak terpenuhi dan malah tidak dapat, tapi syukurilah nikmat Allah yang tidak terhitung banyak. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum, Allah telah memberikan kepadamu min kulli ma sa'altum, dari semua apa yang kamu perlukan dalam hidup. Perlu udara, perlu air, perlu makanan, perlu cahaya, perlu malam, perlu pasangan hidup, perlu anak, perlu harta, perlu kedudukan, perlu ilmu. Semua yang kamu perlukan Allah berikan. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak sanggup. La tuhsuha.
Cuman sayang kata Allah, sesungguhnya manusia ini la zalumun kafar, benar-benar zalim dan benar-benar ingkar. Mudah-mudahan jangan termasuk kita. Sebegitu banyak nikmat Allah berikan, kita masih keluh kesah, masih mengeluh, masih mengadu, masih merasa semua kekurangan tidak cukup. Sekian banyak nikmat Allah, kita klasifikasikan dalam 3 bagian untuk mudah diingat. Jangan lupa, tolong ditulis, tolong diingat. Berapa nikmat Allah? 3. Sekian banyak, tapi kita masukkan ke 3 karungnya. Nah, pasir cukup banyak, bisa kita hitung, masukkan ke karung 3 buah karung. Saya mau paham dulu. Soal bila dengan wanita. Yang mudah, tak perlu lampau. Nikmat pertama namanya nikmatul ijad, nikmat penciptaan, pengadaan. Allah menghidupkan dan menciptakan, mengadakan kita. Nikmat dipujikan oleh Allah. Yang benar nikmat ini bila padu biu udin. Ni'matul ijad dari awjada yujidu ijadan, af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ni'matul ijad. Nikmat yang kedua ni'matul imdad, nikmat pemberian segala fasilitas. Dari amadda yumiddu imdadan juga dari bab af'ala yuf'ilu. Man karena fi'il mudha'af tidak boleh dibilang amdada dibuat amadda. Asalnya amdada yudidu imdada, tidak boleh dia bergabung dua huruf sama dua, mudha'af namanya, dimasukkan ke yang pertama. Amadda yumiddu imdadan. Imdad, Allah memberi segala keperluan untuk hidup kita supaya kita bisa hidup. Untuk lebih apa kita cari yang lebih-lebihnya. Tapi yang dasar untuk hidup, udara, air, cahaya sudah kasih. Rumah naga harimau dan nakingan mati sering. Ya pro udah jual pingan atau glow atau gelas dari grup. Yang mati bukan. Semua yang kita perlukan sudah disediakan Allah. Yang lain untuk memudahkan, untuk lebih enak, lebih rileks, lebih memudahkan, lebih menyenangkan. Dicari. Yang ketiga, ni'matul huda war rasyad. Allah beri nikmat petunjuk dan bimbingan supaya kita jangan sesat. Untuk apa diciptakan? Untuk apa kita memiliki segala keperluan? Kita sesat dalam hidup ini, kupu. Ya. Siapa bisa balas jasa Allah dengan memperhatikan 3 kategori nikmat? Ni'matul imdad, Allah hidupkan. Ni'matul ijad, Allah hidupkan. Ni'matul imdad, Allah berikan segala keperluan. Ni'matul huda wal rasyad, Allah berikan nikmat petunjuk melalui Rasulnya dan kitab suci yang diwahyukan, sehingga kita tidak sesat dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Ya Allah. Nikmat dunia belum selesai, nikmat akhirat menunggu kita. Nikmat dunia kalau habis, nikmat akhirat impress saya. Impress nikmat akhirat. Karena di syurga tinggal hias, tinggal di uzlifat. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Neraka tinggal dipasang apinya, dipanaskan. Syurga tinggal dihias dan diangkat. Sudah ada. Pertanyaan. Ini pengantar kajian kita supaya tidak melupakan hal ini. Pertama, takwa tingkatkan. Yang kedua, syukur kepada Allah harus diperhatikan yang benar-benar dalam hidup ini. Baik, kajian kita masih pengantar
dasar-dasar Islam sebelum saya masuk dalam akidah. Tapi sekali lagi habis ini, sekali lagi sudah selesai. Kalau selesai, kalau enggak, biar saya buat mukaddimahnya supaya mudah memahami uraian-uraian tentang tauhid, tentang akidah. Ini mukaddimah. Bulan yang lalu sudah mulai saya terangkan agama. Agama secara umum dibagi dua. Pertama, agama apa namanya? Kauni. Ya. Islam kauni. Agama dulu sebelum Islam. Baik. Agama dibagi dua. Pertama, al-adyanus samawiyah. Agama langit. Disebut juga al-adyanul kitabiyah. Agama yang punya kitab, yaitu kitab yang diwahyukan oleh Allah. Yang kedua, al-adyanul ardhiyah, agama bumi atau wad'iyah yang dibuat di tanah, hasil pemikiran, hasil renungan manusia. Saya enggak bilang contohnya nanti ditangkap nanti. Sekarang musim tangkap. Nanti enggak ada kajian lagi. Saya enggak takut sebenarnya. Ini umur kita sebentar lagi sudah habis. Cuma enggak sempat ngajar orang lagi. Dipikir sendiri mana agama karam yang dibuat oleh manusia. Dekat 12 tu 60 karam. Secara umum agama dibagi dua. Al-adyanus samawiyah, agama langit, atau al-adyanus kitabiyah, agama yang punya kitab, yaitu diturunkan oleh Allah. Kemudian al-adyanul ardhiyah, agama bumi, atau al-ardul wad'iyah, agama buatan. Jangan pernah disamakan barang asli dari Allah dengan buatan manusia bumi. Bunga yang dalam kebun ciptaan Allah, bunga yang dijual di pasar itu hiasan dari plastik, ini buatan, tidak sama dengan bunga kebun. Bunga kebun harum, wangi, alami. Ini bunga buatan. Beda sekali. Jangan pernah disamakan. Lalu semua agama samawiyah atau agama kitabiyah yang ada kitab namanya Islam kaum, ini Islam syar'i. Islam, agama Islam, semua Islam. Semuanya agama Islam. Nah, pertama Islam kaumi, bahwa alam raya ini di segala isinya mengikut ketentuan Allah. Ada undang-undang Allah, ada sunnatullah, semuanya disebut dengan kauniyah. Jadi Islam kauni. Air Islam karena mengikut ketentuan Allah. Api Islam karena mengikut undang-undang Allah. Orang kafir yang mengatakan tidak ada Allah, Islam, badannya, jantungnya, otaknya, matanya, semuanya Islam karena semua mengikut ketentuan Allah. Ini namanya Islam kauni. Kemudian Islam syar'i, Islam yang disyariatkan oleh Allah. Islam yang syar'i ini dibagi dua. Pertama, al-Islamul 'am, Islam umum, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini al-Islamul 'am, semuanya Muslim. Saya sudah terangkan ayat-ayatnya, tidak saya ulang lagi, enggak cukup waktu. Ya. Malah Fir'aun ketika mau tenggelam, dia masuk Islam. Ya. Allah jelaskan dalam surat Yunus ayat 92. Yang 91 dia masuk Islam. Falamma adrakahu hatta idza adrakahu al-gharq, sehingga dia ketika sudah mau tenggelam dalam air, qala, dia mengatakan saya beriman, amantu alla ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Karena Nabi Musa mengatakan ajar Islam, tapi Islam umum, ini bukan Islam Nabi Muhammad.
Islam secara umum, Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, para Nabi, termasuk tukang sihir Fir'aun yang kalah dengan Nabi Musa, masuk Islam. Wa tawaffana muslimin, berdoa terakhir ketika mau dipancung, mau dipotong kaki sebelah kanan, tangan sebelah kiri, mereka mengatakan Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kesabaran bagi kami dan matikan kami dalam keadaan Islam. Di semua agama yang dibawa oleh Rasul Allah, Islam. Ini namanya al-Islamul Am. Lalu Islamul Khas, Islam terakhir yang telah disempurnakan, yang telah dimurnikan, yang telah dilengkapkan, yang telah diinternasionalkan dari sebuah agama lokal, agama satu kaum, agama satu negeri, diumumkan jadi agama internasional. Kafatan linnas, seluruh jenis manusia, bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang asing, bukan hanya manusia, malah juga untuk jin. Jadi Islam ini pertama dia agama pelanjut, melanjutkan agama umum. Kedua, agama penyempurna, yang masih dulu tidak sempurna disempurnakan. Pemurni, yang dulu sudah dibelok-belok dan dibengkok-bengkok, diperjualbelikan oleh orang-orang tertentu karena mencari dunia, dimurnikan. Yang dulu agama lokal diinternasionalkan. Karena itu dia menjadi agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah. Allah menegaskan sangat jelas. Sangat jelas. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu baghyan bainahum. Jelas. Sangat jelas ya. Dalam surah Al-Imran ayat 19, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang beragama bukan dengan agama Islam, tidak diterima amalannya, dan di akhirat termasuk orang rugi. Al-Imran juga ayat 85. Allah juga menyatakan dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat petunjuk sudah sempurna, dan aku rela sekarang Islam sebagai agama. Jadi agama istimewa ini, istimewa akidahnya, istimewa syariatnya, istimewa akhlaknya, istimewa adabnya, seluruhnya istimewa. Kalau ada yang istimewa, kenapa kita ambil yang tidak istimewa? Orang, kalau kita suruh pilih yang istimewa dengan yang tidak istimewa, pasti memilih yang istimewa. Tidak malah ada orang tidak suka yang barang mahal-mahal istimewa, ambil barang kurang-kurang. Itu tidak apa, barang ini pedoman hidup, ini tuntunan hidup, ini keyakinan, tidak boleh sembarangan. Nah, mahia mazaya al-aqidah al-islamiyah. Apa sesungguhnya keistimewaan akidah Islam sebagai satu ideologi? Apa? Ini kita simak baik-baik, jangan nanti sama dengan orang sembah patung. Tidak ada semua sama semua, tidak ada lebih dengan orang sembah sapi. Bagaimana ini? Gelap dengan terang disamakan, buta dengan melek disamakan, musuh dengan wangi disamakan. Enggak boleh.
Itu tidak terima oleh akal. Tidak terima. Baik, saya akan terangkan 5 keistimewaan akidah Islam yang tidak dimiliki oleh akidah manapun. Bukan ekstrem, bukan radikal. Inilah sebenarnya yang saya bicara. Saya tidak ekstrem dan tidak radikal. Sebab ini datang dari Allah, itulah kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan wahai Muhammad, kebenaran datang dari Rabbmu. Ya. Faman syaa'a falyu'min, siapa mau berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau kufur enggak apa-apa. Jelas. Percaya, tidak percaya juga apa-apa. Allah tidak paksa. Apa keistimewaan akidah Islamiyah? Nanti sebut saya uraikan syariat Islamiyah, keistimewaan syariat, ya, dan karakternya. InsyaAllah ini saya habiskan akidah Islamiyah. Keistimewaan yang pertama, aqidatun wadihah, akidah yang terang seperti matahari, sahlah, mudah, basitah, gampang dipahami. La ghurura, tidak ada kesamaran, wala tashkila, tidak ada kerumitan. Bagaimana konsep akidah Islam tentang Tuhan? Tuhan itu adalah satu zat yang berada di luar alam ini, tidak sama dengan alam ini. Dia sendiri tidak lebih dan tidak punya sekutu. Dia yang mengatur semuanya. Dari langit sampai bumi seluruhnya dia mengatur. Tidak ada fungsi. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, tidak punya anak. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Dia tidak punya kongsi dan partner di dalam kerajaan langit dan bumi. Walam yakul lahu waliyyun minal dhulli, dan tidak punya wali yang perlu membelanya karena dia telah dihina oleh orang lain. Harus ada anak laki-laki yang kalah badan itu bela bapaknya yang lemah. Enggak perlu, Allah bukan begitu. Untuk apa anak? Jaga harta. Bagaimana jaga harta? Untuk apa anak? Bela bapaknya. Untuk apa dibela bapaknya? Bukan manusia yang dibela. Terang sekali, jelas sekali, sangat jelas ayat. Tidak ada kerumitan, gampang, terang. Saya tidak membuat terlalu banyak contoh seperti tadi, sebab orang intip-intip di sini supaya bisa dicocokkan, supaya ditangkap. Tapi pikir sendiri. Allah SWT mengatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak pernah memiliki anak. Kalau mau ambil anak, semua dunia ini anak Allah. Untuk apa anak? Walam yakul lahu wali walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan dia tidak punya syarikat, kongsi, partner dalam kerajaan dan kekuasaan. Bagi-bagi, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ada kepala lorong, kepala dusun, tidak ada kongsi-kongsi. Yang kongsi-kongsi itu bukan Tuhan. Yang tidak kongsi itulah Tuhan. Terang sekali, terang. Gimana terang? Ada yang tahu terang. Jadi pertama, keistimewaan Islam adalah aqidatun wadihatun. Manusianya mencari yang terang. Cuman ada juga suka yang samar-samar. Kan terang dengan Allah, mencari yang yang remang-remang. Yang adalah yang somnya yang bikin kebimbingan. Berapa? 1. Ada 4 lagi.
Yang kedua, aqidatul fitrah. Konsep Islam tentang ketuhanan itu sesuai dengan fitrah manusia. Manusia ini mencari satu di antara yang banyak, yang paling hebat, yang paling berkuasa, yang paling menentukan. Satu. Fitrah manusia di antara banyak yang mencari yang satu. Fitrah manusia, dia bisa merasakan Tuhan itu tidak sama dengan ciptaan Tuhan. Cuma karena nggak tahu, karena kebingungan, akhirnya memilih pohon jadi Tuhan. Karena nggak tahu bagaimana dan tidak ada yang menerangkan, akhirnya dia menuhankan matahari. Padahal fitrahnya dia tidak terima. Karena itu Allah katakan, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Tegakkan wajahmu, oh Muhammad, pada Islam yang hanif ini. Kamu harus hanif, jangan bengkok-bengkok, lurus. Sesuai dengan fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah. Islam itu fitrah. Fitrah yang dibuat oleh Allah. Allati fataran nasa 'alaiha. Di mana Allah telah menciptakan manusia dengan fitrah Islam itu yang mentauhidkan Allah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan lagi terhadap ketentuan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sayangnya banyak dan mayoritas manusia tidak tahu Islam itulah agama yang benar. Sayang. Walakinna aktsaran nas, tetapi mayoritas manusia tidak tahu. La ya'lamun. Hanya minoritas yang tahu, yang mau belajar, yang yakin. Lagi bimbing oleh guru, tahu, yakin. Mayoritas tidak tahu itu agama yang benar. Dua. Sekarang tiga. Islam ini adalah aqidatun thabitah. Akidah yang tetap, stabil, tidak labil, tidak goyah, tidak berubah-ubah. Thabitah. Ya, tetap. La taqbalu ziyadata wa la nuqsan. Wa la taqbalu at-taghyir wa at-tabdil wa at-tahrif. Islam ini agama yang sudah stabil, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang akidahnya, tidak perlu, tidak boleh diselewengkan, ditahrif, tidak boleh ditabdil dan diganti dengan yang lain, tidak boleh. Thabitah sampai mati tidak boleh lupa. Bagi yang yakin, yang tak yakin apa? Keluar kamu, bedakan dirimu. Jangan ajak kami menyamakan agamamu dengan agama yang tidak kami akui. Jangan. Kamu yakin lakum dinukum oleh adil. Kita bersahabat di dunia ini, berbaik-baik, tapi jangan campur agama. Jangan. Nanti kamu tidak punya agama, aku hilang agama. Sekarang masih biasa-biasa. Anak kita nanti semua tidak beragama lagi. Tidak ada yang disakarakan, tidak ada yang diyakini lagi. لا تقبل زيادة ولا النقصان ولا التحريف ولا التبديل. Islam tidak terima tambah, kurang, penafsiran yang salah, penyelewengan arti, dan tidak terima pun gantian. Ganti Islam ini aja.
enggak terima. Dia sudah sabita, sudah tetap. Agama yang goyang-goyang, berubah-ubah menurut angin, menurut air. Pasal menurut ini kata turut kita. Telepon angin barat, menurut orangnya. Telepon angin timur mungkin. Telepon angin tunuk rubah. Ini bukan agama buatan manusia, ini agama dari Allah, agama fitrah yang zarifah, yang stabil. Berapa surat? 3. Keempat, aqidatun mubarhanah. Agama yang punya bukti kebenarannya, akidah yang punya bukti, ada burhannya, mubarhanah. Bukan pemaksaan secara doktrin. Terima, enggak terima enggak boleh. Ikut walaupun salah. Jalan walaupun tak bisa lihat. Tutup mata, jalan ikut aku. Gimana kamu cara jalan ikut aku? Tutup mata, jalan ikut aku. Pokoknya jalan. Enggak bisa. Enggak bisa. Dia burhan. Semuanya afala taqilun, pakai akal. Afala ta'lamun, pakai ilmu. Afala tatadhakkarun, pakai ingatan. Afala tanzurun, enggak kamu pakai nalar. Semua pakai nalar. Ada bukti jelas. Bukan asal-asalan. Paling aneh ya. Paling aneh ada orang menyembah sapi. Apa burhan, apa bukti sapi itu yang dapat menguatkan dia Tuhan? Apa? Coba. Pernahkah dia buat salah? Pernahkah dia buat rumah? Pernahkah dia buat air? Pernahkah dia buat udara? Apa yang dia buat? Pernahkah dia menciptakan manusia sapi itu? Aneh, tidak ada bukti. Apa bukti bahwa matahari itu Tuhan? Apa? Tidak ada bukti. Ini Islam akidahnya mubarhanah. Akidah yang dapat dibuktikan, burhan, bukti-buktinya. Allah. Yang kelima, yang terakhir, aqidatul wasat. Akidah pertengahan. Akidah pertengahan. Al-Islam Al-aqidatul islamiyyah, aqidah Islam tarfadu, menolak inkar al-mulhidin wa tarfadu ta'did al-jahilin wa tarfadu israk al-ghafilin. Akidah Islam ini dia berdiri di tengah. Dia tidak memihak kepada golongan mulhidin. Ingkarul mulhidin. Orang mulhidin, orang ateis, tidak percaya ada Tuhan. Islam tidak berpihak ke situ. Tidak. Wala taqbalu, dan tidak menerima ta'dil dari jahilin. Tidak terima pendapat orang bodoh yang mengatakan Tuhan itu beradat. Banyak. Ingkarul mulhidin wala ta'dil dari jahilin. Tidak terima Islam ini orang bodoh yang mengatakan Tuhan banyak. Yang mengatakan Tuhan banyak, ta'dil, dia terima. Tidak berpihak ke situ.
wala israkan ghafilin. Islam juga tidak menerima syirik dari orang-orang yang lengah, yang tidak punya ilmu, yang ditipu oleh orang. Islam tak menerima. Kamu orang tipu, Hanafi terima walaupun orang tipu. Kamu hanya terima. Dia tersendiri di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, dia di tengah. Ya, la taqbalu al-aqidatul islamiyyah, la taqbalu inkar al-mulhidin wala ta'did al-jahilin wala israk al-ghafilin. Islam tidak menerima sikap orang ateis yang menolak adanya Tuhan, tidak pula menerima konsep orang bodoh yang menekan Tuhan banyak, dan konsep syirik yang dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak punya nalar. Terima, semua terima, kami berdiri sendiri di tengah. Allahu Akbar. Allah. Inilah dia permata, emas intan permata, bermutu manika. Ya Allah, mutu manika, rahmatun minallah, rahmat Allah yang paling berharga dan paling indah, the most beautiful mercy of Allah to humankind, to human being. Ar-rahmatul muhdatu lil alamin, lil insan. Rahmat yang paling berharga hadiah Allah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya setelah dihidupkan dan diberi fasilitas hidup, diberi tuntunan ini supaya jangan salah dalam melangkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berapa lama lagi? Ya? 5. Tidak cukup waktu. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau saya masuk ke poin lagi, enggak masuk. Ini 5 keistimewaan akidah Islamiyah yang tidak dimiliki oleh akidah yang lain. Ya. Ini ditulis, diingat, diamal. Diyakini sampai mati kita dengan ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang semua beginilah. Kita hidup dengan akidah ini, kita mati dengan akidah. Dibangkitkan dengan akidah ini, masuk surga bersama Nabi-Nabi SAW. Akidah. Pakaian takwa asli dijual di pasar adalah baju koko. Itu memang hakiki. Ini majazi. Ya. Sebab sebelumnya Allah sudah mengatakan, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Ya. Ayat sebelumnya anda, wahai anak Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi auratmu, warisya, dan supaya pakaian yang sambil menutup orang juga jadi hiasan untuk penampilanmu. 2 fungsi pakaian sebenarnya. Wa libasut taqwa, tapi ingat, libasut taqwa ya, itu yang paling baik. Artinya tidak hanya menutup aurat lahirmu, aurat batinmu, perangai, fatmu, akhlakmu juga harus tertutup. Dia tidak akan tertutup kecuali dengan akidah takwa, dengan pakaian takwa. Itulah lebih baik. Ya. Ini majazi. Sebab sudah ada hakiki sebelumnya. Ya. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Lalu disambung wa libasut taqwa dzalika khair. Ya. Ada lagi?
Ini dalam beberapa bulan dan tahun ini akan banyak orang membuat keraguan tentang ini. Banyak kiai-kiai dan abuya-abuya akan berbicara di media sosial untuk meragu-ragukan kita tentang agama. Mereka semua mengakui diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga banyak orang menyangka itulah Ahlus Sunnah. Ngomongnya entah apa. Maka perlu benteng pertahanan supaya jangan terbawa arus. Entah mana lahir abuya-abuya banyak sekali sekarang. Banyak sekali sudah ngomongnya entah apa. Kalian kamu dijil pula. Aku lalu baik, sudah ada. InsyaAllah nanti subuh saya terangkan tentang karakteristik Islam, ajaran syariahnya, tadi akidahnya. Biar terang seperti matahari. Ya, everything should be clear. Also look at the sun and sky. Tidak ada sesuatu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.